Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bimannihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Nahmaduhu subhanahu ala alaihi wa nashkuruhu ala imtinanihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Fasubhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'. Allahumma aslih ahwalana. Allahumma ihfazna wahfaz ma ma'ana wa sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini. Sebelumnya saya mohon maaf terlambat tiba di lokasi karena macet yang luar biasa. Saya tadi start dari rumah jam 4.20, baru sampai sekarang, ya, luar biasa. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai di bab adab, tentang adab atau akhlak kita, ya, bagaimana kita menanamkan adab pada diri kita, dan kita sudah memulainya dengan yang pertama, adab hati, yaitu adabun niyah, ya. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan pada adab berikutnya, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Allah, ya, di hadapan pencipta kita. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semuanya, yang namanya adab ini adalah karunia yang paling mahal setelah iman, ya. Jadi kalau kita ada iman, ada adab yang baik, kita yang paling kaya, ya. Kita yang paling kaya itu kalau kita beriman dan kita memiliki adab dan akhlak, ya, perilaku kita kepada Allah, kepada sesama, kepada alam baik, ya. Karena sekali lagi cuma itu yang Allah ukur dari hamba-hambanya, gitu ya. Sebagaimana sebelumnya kita sudah jelaskan, tempat Allah menilai hambanya itu adalah hati dan perbuatannya, hati dan perilakunya, akhlaknya, ya. Jadi kalau seseorang itu diberi harta, mega orang parana, mingka majak sipai, ya, maseke, ya, dia kumpulkan semua sifat-sifat yang jelek, ya, itu pada dasarnya sebenarnya dia orang cilaka, ya, orang gagal, bukan orang sukses. Karena nilai kita di mata Tuhan itu adalah iman dan akhlak, iman dan adab, ya. Ketika akhlak dikorbankan, ya, adab dikorbankan cuma untuk materi, maka jatuhlah nilai kita di hadapan Tuhan, ya. Nah, makanya kita harus selalu perjuangkan ini yang namanya adab dan akhlak, ya. Harus selalu kita usahakan, ya, apa ya, sifat-sifat yang baik yang masih kurang pada diriku, ya. Coba kita latih diri kita, gitu ya.
Apa yang sifat-sifat yang jelek, ya, yang masih melekat pada diriku, yang masih ada, ya, kita coba kikis, kurang-kurangi, katangi, ya, begitu. Karena kalau tidak seperti itu, apapun capaian kehidupan kita, ya, makasih bolata, mega waramparata, ya, punya ini dan itu, sebenarnya kita orang miskin. Karena anu mahal tidak dipunyai, ya, anu yang paling mahal kita tidak miliki, ya. Baik, kita masuk pada al-adab ma Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana etika kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, al-muslimu yanzuru ila ma lillahi ta'ala alaihi min minanin la tuhsa wa ni'am la tu'ad. Ya. Seorang hamba itu, seorang muslim itu selalu memandang, ya, bahwa Allah itu punya jasa yang sangat besar atas dirinya. Ya, tidak ada zat yang paling kita punya hutang budi kepadanya, yang paling banyak kita merasakan kebaikannya dibanding Tuhan, dibanding Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini sejak kita istilahnya itu bertemunya ovum dengan sperma ayah ibu kita begitu, ya, lantas kita ini ketika di perut ibu itu jadi janin begitu, ya, sejak saat itu kita menerima apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada putus-putusnya, disadari atau tidak, ya. Karena nikmat kehidupan itu tidak ada satu orang pun makhluk dunia ini yang bisa kita kasih itu yang namanya hidup. Tuhan itu yang kasih yang namanya kehidupan, ya. Itu baru satu, ya. Kalau kita mau lagi perinci banyak sekali. Makanya sejak awal itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Kalau kamu hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Karena saking banyaknya. Ya. Karena fama bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada dirimu, melekat pada dirimu, ya, dalam hidup ini, itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma kadang-kadang begini masalahnya memang, ya. Itu nikmat itu karena banyak di dia orang dikasih tahu nikmat itu dianggap biasa sih. Ya. Kalau bisa kita melihat kita anggap biasa gitu melihat, kebanyakan orang di sekitar melihat semua aja, ya. Tapi coba kita pikir-pikir ketika kita bertemu dengan orang buta begitu, ya, tunanetra, dan itu banyak. Yang sejak lahir itu dia tidak tahu merah, kuning, hijau, yang tahu itu hitam aja. Ya. Tidak ada warna lain, hitam saja gitu. Ya. Alangkah berharganya itu Pak, yang dibilang mata penglihatan, ya. Ya, makanya ada seorang laki-laki dulu di zaman salafus saleh begitu, ya, datang kepada seorang ulama pergi curhat. Nah, ini kebiasaan yang bagus ini, ya. Dia kalau ada masalah-masalahnya dia biasa pergi ke ulama, kepada orang-orang yang mengerti agama, gitu, ya. Ya, dia tidak pergi di dukun atau tidak pergi ke orang pintar abal-abal begitu, ya. Ya, tapi dia pergi ke ulama, ya. Setelah dia berhubungan dengan langit, dia pergi konsultasi ke ulama, ya. Kemudian dia mengatakan, ya Syekhana, saya mengeluhkan kemiskinanku, capek mak miskin. Biar dimakan nggak susah tong kurasa, ya. Ini kehidupan saya ini sangat getir begitu, ya.
Nah, sang ulama itu sambil mengangguk-angguk, dia bilang, baik, ayasurruka an takuna laka 1000 dinar wa anta a'ma. Apakah kamu suka? Apakah kamu mau kau punya uang 1000 dinar? 1000 dinar itu uang yang sangat banyak ya, karena itu emas, itu 1 dinar itu emas ya. Kamu punya uang 1000 dinar tapi kamu buta. Langsung spontan dia tanpa pikir panjang, ini orang miskin ini bilang, alamuiro 1000 dinar, yang penting dia buta, ya kan? Silakan ambil itu yang 1000 dinar, yang penting saya melihat kak. Buat apa saya punya uang banyak kalau saya buta? Ya. Dia bilang, baik. Kutambahi pade. Ya, kamu punya uang 5.000 dinar, tapi kamu tuli. Ya. Tetap saja dia tolak. Jadi disebutkan itu uang yang banyak, ya, dengan anggota tubuhnya yang utuh, tetap dia memilih anggota tubuhnya. Ya. Artinya apa ini jamaah sekalian rahimakumullah? Kalau ada iman di hati kita, ini anggota tubuh kita ini berfungsi dengan baik, sehat, bisa beraktivitas, sebenarnya kita tidak punya alasan untuk mengeluh, karena sebenarnya kita ini orang kaya. Karena yang bisa kita habiskan dari harta itu yang dimakan, yang dipakai, itu sebenarnya. Ada punya lain-lainnya itu ya, cadangan-cadangan jika pergi, itu dunia itu datang dan pergi, tidak usah terlalu dipermasalahkan. Ya. Yang penting bukan ngimanta yang pergi. Ya. Nah, saya ingin memberikan kepada kita perenungan jamaah sekalian bahwa harus selalu menempatkan Allah itu sebagai zat yang kita itu sangat berhutang budi kepadanya. Dan semuanya yang ada pada diriku ini dari Tuhan, dari Allah, itu given dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita bisa menempatkan diri kita dengan Allah. Contohnya begini, sebagai analogi begitu ya. Kalau ada orang itu baik sekali sama kita, saking baiknya itu fasilitasi banyak hal, ya, sampai nakasih rumah, nakasih mobil begitu ya, kasih uang begitu, dia fasilitasi kita begitu ya. Ada kita kesulitan, nakasih ya, nabantu ya, pasti secara fitrawi itu kita sama dia ini sangat hormat, ya. Kalau tengah malam matiin roki na talipoki na taduki, ya, langsung kita angkat teleponnya, dijawab, kalau suruh langsung datang tangkis itu, ya, kan begitu pasti ya. Bilang ini orang ini berjasa sekali sama saya, bilang kalau dia ini nanti ada apa-apa dan seterusnya ya. Biasa orang tak lupa itu kalau manusia itu memberikan kepada kita kebaikan, berapa aja kebaikannya dibanding kebaikannya Tuhan sama kita, ya. Ya. Bisakah manusia itu memberikan kepada kita kesehatan? Tidak bisa. Ya. Ini anggota tubuh kita ini kalau dia hilang begitu ya, hilang sebahagiannya, mau kasih kembali biar bagaimana, tidak sama aslinya. Tidak bisa itu manusia bikin yang asli seperti yang Tuhan bikin, ya. Contoh sederhana saja itu gigi palsu, ya, yang biasa orang ganti itu giginya karena dia udah mani kalau dia gigi sita, ya, jadi dia pakai gigi palsu. Narasa itu bilang itu gigi asli ya, musi polo lebih bagus dari gigi asli, gigi palsu kan begitu. Nggak bisa itu dinilai itu pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan makhluk. Tapi namanya manusia itu biasa selalu lalai. Ini Tuhan yang kasih fasilitasi banyak hal. Tapi dalam tanda kutip kalau bahasa kita pototoai. Ya, tidak tahu berterima kasih, ya. Tidak tahu menghargai
zat yang telah memfasilitasinya dengan fasilitas yang sangat banyak. Nah, disinilah pentingnya kita sadari itu, selalu ingat, bilang ini Tuhan, ini Allah, zat yang memberikan kepadaku begitu banyak pemberian, tidak bisa gak bayar, ya. Tapi Allah itu, jamaah sekalian, luar biasanya, biar saking maha rahmannya, maha kasih penyayangnya itu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Biar manusia yang ateis tetap tahu jadi fasilitasi. Ini manusia yang tidak mengakui adanya Tuhan, ya, tetap tahu jadi kasih hidup. Luar biasanya di Tuhan ini, ya. Jadi Allah itu tidak langsung habisi itu hamba-hambanya yang tidak. Ini kan orang-orang ateis di dunia ini banyak, ya, banyak. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, bilang kita ada di dunia ini sekedar ada, nanti mati, itu proses-proses alami, itu dari campur tangannya Tuhan di situ. Dan itu banyak jumlahnya. Tapi Tuhan itu, Allah itu masih tetap fasilitasi ini orang, dikasih hidup, dikasih kesejahteraan, dikasih ini, dikasih itu, gitu ya. Dikasih macam-macam juga. Ya. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Tetap Allah buka itu kesempatan orang ini mau sadar atau tidak. Kecuali kalau matahari sudah terbit sebelah barat atau ajalnya sudah di kerongkongan, nah itu baru tertutup pintu taubat. Tapi sebelum itu Allah tetap menanti. Ya. Berarti tak tahu dosa-dosa, tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tahu ini begitu, ya. Makanya dalam hal ini jangan sampai kita merasa bahwa ini karena banyak orang itu merasa bahwa saya tidak tonji kurasa dekat-dekat sama langit, gitu ya. Tapi lancar-lancar tonji, ya. Lancar tonji usahaku ini, ku apa aku begitu, ya. Ya. Tidak sadari itu kan masih bahwa hukuman yang paling berat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu kalau dia dihukum, tidak sadari bahwa dihukum, ya. Adakah hukuman yang lebih berat dibanding orang itu dibuat tidak mau taat, ya, tidak diberikan hidayah menjalankan ajaran agamanya? Nah, itu hukuman yang lebih berat itu dibanding dikasih penyakit, dikasih ini, dikasih itu, ya. Yang kita bayang-bayangkan itu yang paling berat. Justru yang berat itu kalau iman tak yang bermasalah, itu yang paling berat, karena itu yang paling mahal. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya mas kalian, mengatakan dalam sebuah statementnya, mabtulitu bi balain illa kana lillahi fihi arba'u khisal. Saya tidak diuji dengan satu ujian pun kecuali di situ ada minimal 4 nikmat Allah. Luar biasa kan? Dan kalau saya diuji dengan sebuah bala, apakah itu sakit kah, apakah itu kemiskinan kah, apakah itu musibah, bencana kah, kehilangan orang-orang yang saya dicintai kah, apa saja begitu, ya. Maka di balik bala itu ada minimal ada 4 kebaikan yang saya dapatkan, ya. Yang pertama kata beliau, idza lam yakun fi dini, kalau musibah itu tidak menimpa agamaku, artinya bukan imanku yang dijadikan bermasalah. Dan tidak mau kak sholat, tidak mau kak puasa, ya, tidak mau kak datang ke masjid. Itu kan orang begini ini berarti dijadikan imannya bermasalah, kan? Ah, itu ujian yang berat itu, ya. Dibanding apa hal-hal yang lainnya begitu. Jadi kalau saya diuji kak dengan ujian apapun selain diuji di agamaku, maksudnya imanku tidak dijadikan bermasalah, maka saya bersyukur, bilang anu ringan gini, kalau bukan jaga agamaku yang bermasalah, ya, ya. Kolino mi dek masalah, ya. Kalau cuma dunia jadi ada masalah. Makanya Nabi bilang itu tumbing dunia jini, jangan terlalu masalah karena dunia begitu, ya. Yang penting kita tetap selalu berusaha, ikhtiar kita terus begitu, jangan putus asa.
Karena kalau kita bergerak itu ada saja rezeki itu datang, kecuali kalau tinggal duduk-duduk, ya, berpangku tangan dan tidak berusaha. Ya. Nah, nanti judul ini nanti ada pembahasan lainnya. Kita konsen pada judul adab kita kepada Allah. Jadi kalau kita selalu merasa Allah zat yang banyak sekali fasilitasnya sama saya, dan saya tidak mungkin bisa membayarnya, dan memang begitulah kenyataannya, maka yang kita lakukan adalah mengagungkannya, ya, mengagungkan Allah. Kita memberikan hak Allah pada diri kita. Artinya, jampak itu perintah-perintahnya Allah. Ya. Kalau nak panggil jampangi. Ada panggilan Allah datang ke masjid gati kan begitu ya. Diperiksa kehidupan tak yang mana lagi perintah Allah ini belum saya laksanakan. Ya. Yang mana larangan Allah ini yang masih kadang-kadang saya jatuh di situ, diperiksa. Ya. Tidakkah kita menjadi hamba yang kurang ajar itu kalau betapa Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita, lantas kita pakai fasilitasnya Tuhan itu mak dosa-dosa, ya, itu kan sudah sangat keterlaluan begitu ya. Maka seorang hamba yang punya rasa malu kepada Allah, masiri, kalau dia mau melakukan dosa begitu ya, dia berpikir panjang dia, ya, mulai masiri kak, ya. Nah, setiap saat ini kita akan datang melapor kepada Allah. Setiap saat Allah melihat kondisi tak begitu ya. Tidak bisa kita sembunyi dari Tuhan. Ya. Tidak bisa kita sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu melihat kita, bilang apa yang kita lakukan. Ya. Asirru indahu alani. Yang tersembunyi di sisi Allah semuanya nampak. Kira-kira analoginya itu kalau pikir sembunyi baru di lapangan, pikir sembunyi. Di mana aku mau sembunyi kalau di lapangan? Ya, biar di mana aku tak bulintak di sekolah di lapangan, aku bisa cari tempat sembunyi, tidak ada. Ya. Nah itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa bahwa Allah memfasilitasi saya dengan hal yang sangat banyak, saya tidak bisa mengembalikannya, maka minimal saya selalu memenuhi panggilannya, memenuhi perintahnya, menjauhi larangannya, begitu ya, dengan sekuat kemampuan saya. Ya. Dan memang Tuhan itu, Allah itu, nak tahu iki kelemahan tak, tidak nak perintahkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Bilang itu Tuhan itu, Allah itu, tidak nak suruh kita salat terus begitu ya, dan pokoknya sembahyang terus kok. Jangan berhenti, pokoknya salat terus. Tidak. Yang nawajibkan cuma 5 kali, gitu pun waktunya sebentar ya. Tidak sampai hitungan jam. Dari 24 jam itu yang 17 rakaat itu menitnya tidak sampai 1 jam kalau di total durasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Tapi begitu, biar yang itu yang sangat wajib kah, banyak orang tidak peduli. Ya. Sudah azan, karena dia lagi jaga toko, ke panggeli, mega panggeli, bilang itu sembahyang masih aja waktunya sebentar, kalau panggeli lokai dia nalisu, ya, nah itu karena kelemahan iman itu, ya. Makanya mas sekalian rahimakumullah, inilah satu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menempatkan diri kita bahwa kita ini hamba yang berhutang budi kepada Allah. Sehingga kita tempatkan diri kita sebagai hamba. Ini hamba ini kan filosofinya ini kalau dalam bahasa Bugis bahasa kita itu ata. Ata itu di bawah telunjuknya itu tuannya. Begitu itu. Makanya memang Allah dalam Al-Qur'an tegas itu, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan kalau Allah sudah memutuskan sebuah perkara lantas dia mengatakan, "Dek, cocok apa ya itu?"
Mesti ada lebih cocok dibanding itu yang diputuskan Tuhan. Ya. Kebiasa begitu itu, karena tidak sesuai dengan jalan pikirannya, tidak sesuai dengan adat istiadatnya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mungkin orang di sekitarnya. Lebih napilih itu keridaannya makhluk dibanding keridaan Tuhan. Dan ini banyak terjadi. Ya. Dia korbankan itu keridaan Allah untuk keridaan makhluk. Padahal dia tidak sadari bahwa itu kalau manusia mau kasih puas stres karena selalu pasti ada orang yang tidak suka. Pasti begitu. Ya. Biar bagaimana baiknya kita. Ya. Atau biar bagaimana kalau umpamanya saya pernah ngobrol-ngobrol juga. Ya. Di kampus ya biasa kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Ada salah satu teman bilang dia sudah cukup berumur begitu, punya pengalaman dalam hidup, bilang kalau mau lihat itu kita nilai orang yang paling dominan itu kalau bikin acara. Biar bagaimana bagusnya itu acara kita kalau menurut itu sempurna sekali, bagus, ada saja komentar negatif. Ya, padahal kita ini setengah mati jamu sambut kita kah? Ada satu orang yang terlewat, itu lagi yang tersebar. Ya kan begitu ya. Ya, lewat tidak dapat tidak dapat makanan. Itu yang dicerita kiri kanan. Kan begitu ya. Kalau kita sudah berusaha ini, ya. Itu kalau penilaiannya makhluk itu selalu mau kita masukkan di hati, stres. Ya. Makanya selalu itu yang kita utamakan itu adalah penilaiannya Allah. Bilang kalau nak tahu itu Tuhan itu apa yang kita lakukan. Maka dia makasih akad tata, bagus niat tak, berusaha makin juga. Tapi ini yang terjadi, mau makin apa? Ya kan? Ya. Makanya yang paling pertama dan utama yang kita dahulukan adalah keridhaan Tuhan. Kalau sudah apa yang kita lakukan ini sudah di jalan keridhaan Tuhan, ada yang memuji, alhamdulillah. Kalau ada yang mencela, alhamdulillah juga. Kembalikan semuanya kepada Allah. Ya. Begitu jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, yang berikutnya, kalau kita sudah menyadari itu, ya, maka akan jauh itu yang namanya sifat kufur nikmat. Ya. Sifat kufur nikmat itu adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah karena dia menyandarkan sesuatu yang sebenarnya bukan di bawah kuasa dia, tapi dia sandarkan kepada dirinya bahwa itu kuasa dia, gitu ya. Contohnya Qarun, ya, diingatkan oleh Nabi Musa, bilangnya ingat, ya, jangan melampaui batas, ya, tunaikan haknya harta itu, ya, baik-baik sama orang lain. Bilangnya Qarun, jangan banyak cincong situ Musa. Ini saya kaya ini karena saya ini pintar kak berdagang, ya, bagus hitung-hitunganku, kerja kak siang malam. Nah sebutkan semua itu keahlian-keahliannya, pantas kalau saya kaya. Tidak ada campur tangannya Tuhan di situ. Makanya langsung Allah murka, bilangnya baru begitu mengaku mau bilang kau segalanya, kamase, ya. Makanya Allah menghancurkannya dengan cara yang Allah kekalkan dalam sejarah. Ya, disuruh tanah itu terbelah di tengah-tengah istananya dan kekayaannya, kemudian tanah itu menghisap seluruh kekayaannya, aset-asetnya, masuk dalam perut bumi sekaligus dengan Qarun. Kan begitu kan kejadiannya. Karena ini orang yang tidak tahu diri. Makanya kalau kita lihat, ya, orang-orang saleh itu begitu mereka berada di puncak kekuasaannya, di puncak kesuksesannya, mereka berada di puncak ketawaduannya. Ya. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Nabi Sulaiman ini prototipe nabi sekaligus raja. Karena ada juga nabi itu bukan raja, dia nabi saja, gitu ya. Tapi ada nabi itu dia nabi sekaligus raja, artinya dia penguasa.
Ya, dia punya kerajaan, ada pasukannya, ada teritorialnya, ada rakyatnya. Itu Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Muhammad juga begitu, dia nabi raja, ya, pemimpin negara begitu. Ya, Nabi Daud juga. Tapi ada juga nabi, sekedar nabi saja seperti Nabi Isa gitu ya, dia nabi saja. Menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam kisahnya Nabi Isa itu kalau kita baca, orang yang tidak setuju dengan dakwahnya Nabi Isa itu datang melapor kepada raja. Bilang, ada itu di sana, itu di Palestina itu raja, orang yang menyalah-nyalahkan kebiasaan-kebiasaan tak lain tongi carana. Sampai raja itu kirim pasukan untuk mengeksekusi itu Nabi Isa. Begitu ceritanya itu. Jadi Nabi Isa itu bukan raja. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam dia raja. Ya. Nah, dan kekuasaannya itu luar biasa karena dia cuma bukan punya tentara dari golongan manusia, tapi golongan jin, ya, hewan-hewan bisa perintah. Ya, burung-burung bisa perintah, bahkan angin juga bisa dia perintah. Ya, puncaknya itu adalah ketika dia bisa memindahkan istana Ratu Balqis dari Palestina, dari negeri Yaman ke Palestina, jaraknya ribuan kilometer. Ketika dia lelang proyek itu, siapa di antara anak buahku ini yang bisa pindahkan, paling cepat pindahkan ini sehingga sananya Ratu Balqis dari Yaman ke sini, siapa yang bisa paling cepat? Ya, ada yang angkat jin ifrit, angkat tangan, saya. Dan bagaimana cepatnya? Pokoknya kalau kita duduk berdiri ada di samping itu. Ya. Ternyata ada yang mengangkat tangan, unjuk, saya bisa lebih cepat dari itu. Bilang, bagaimana cepatnya? Pokoknya begitu mata tak berkedip, ada di situ. Ya. Begitu kan di dalam Al-Quran itu, bukan cerita-cerita dongeng-dongeng ini, Quran yang ceritakan begitu. Ya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Kan begitu ya. Ini kan sampai sekarang itu kan tidak ada teknologi yang mampu menafsirkan itu teknologi apa pakai itu pasukannya Nabi Sulaiman. Ya. Ini barang ini bukan file. Kalau file yang dikirim dari sana ke sini atau gambar naji, ya bisa jadi tafsirkan itu teknologinya. Tapi kalau barang real ini dari jarak ribuan kilometer sekecepatan sampai, bukan lagi kecepatan cahaya, lebih cepat lagi. Barang ini teknologi apa pakai Nabi Sulaiman itu? Ya, sampai sekarang ini belum ada hal yang bisa menafsirkan itu. Tapi karena ini Al-Quran yang ceritakan, kita beriman bahwa itu terjadi di zamannya Nabi Sulaiman. Dan pada saat Nabi Sulaiman mampu melakukan itu, ya, dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini karena karunia Tuhan, bukan karena saya yang hebat. Allah juga dong yang kasih kayak ini, sehingga bisa terjadi ini. Dia tidak lupa diri padahal dia berada di puncak kekuasaannya. Dia tak lupa. Dia tidak lupa diri. Ya. Karena dia mampu menempatkan dirinya, bilang, saya ini hamba aja. Kalau Tuhan itu segalanya, saya ini hamba aja. Biar dia raja, dia tetap menempatkan dirinya sesuai porsinya. Dia tidak lupa diri. Sama juga Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dia mampu menempatkan dirinya, ya. Itu kan puncak kesuksesan Nabi. Kalau dalam sejarah itu, ketika Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah, ya. Dan penaklukan kota Mekah itu, jamaah sekalian, itu penaklukan yang tanpa pertumpahan darah. Ya, Nabi SAW memang mengatur siasatnya itu bagaimana caranya supaya ini Makkah ini takluk tanpa ada setetes pun darah tumpah. Habis waktunya. Dan itu berhasil karena Nabi SAW dia ahli strategi. Ya. Jadi dia membuat para sahabat itu siap dan dia kasih tahu mau ke kemana, yang penting siap-siap saja, pada saatnya berangkat ikut saja. Jadi para intelnya orang Quraisy tidak bisa nalacak itu, ya, mau kemana ini pasukan ini begitu ya. Dan akhirnya betul-betul Mekah itu takluk.
Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ketika Makkah itu takluk, Nabi memasuki kota Mekah itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia di atas untanya, itu kepalanya hampir menyentuh punduk untanya. Dia tunduk kepada Allah. Subhanallah, ini terima kasih ya Allah. Kuasa tak semua ini ya Allah. Bukan karena saya hebat. Padahal memang Rasulullah itu panglima yang sangat hebat. Tapi dia tidak pernah sedikit pun menyandarkan kehebatan itu kepada dirinya. Dia kembalikan semua kepada Tuhan. Ulangi. Ya. Kuasanya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ini istilahnya ini usaha-usaha ini sahabat nih. Tapi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seorang hamba itu bisa menempatkan dirinya. Istilahnya kalau bahasa ta isal, niseng ya len. Ya. Dia tahu dirinya, dia tahu posisinya. Ya. Sehingga kalau dengan demikian maka seorang hamba yang menempatkan dirinya sesuai posisi itu selalu kita tergantung kepada Allah. Bilangnya Allah, tidak ada apa-apa ini kodong. Dek pakul liaku. Tidak ada kesanggupanku sedikit pun tanpa kuasamu, tanpa izinmu. Selalu dia sandarkan itu semuanya kepada Allah. Tidak pernah diandalkan dirinya. Dan ini adalah sifat yang utama yang harus selalu kita didik hati kita begitu. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita. Makanya yang ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau membuat aku mengandalkan diriku walaupun sekejap mata. Ya. Jadi itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ini masih banyak beberapa pembahasan ini. Tidak apa-apa ya kita bagi-bagi ya. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita ambil yang itu dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan kita ambil 2 sesi adab kepada Allah. Setelah itu kita lanjut dengan sesi adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mau bertanya, ya silahkan. Ya. Ya. Itu dalam bahasa akademis atau dalam bahasa ilmiah? Itu teknologi apa itu namanya? Ya. Ya. Itu pertanyaan itu Ji. Ya. Itu Ji pertanyaan tak? Ya, baik. Saya sudah singgung tadi itu Pak ya. Sampai sekarang belum ada yang bisa jawab gitu. Teknologi apa yang pakai itu? Saking hebatnya itu teknologi yang ada di zaman Nabi Sulaiman. Jadi manusia ini sebenarnya tidak boleh sombong. Karena apa ya capaian-capaiannya ini yang dia sudah capai sekarang ini belum ada apa-apanya dibanding apa yang terjadi di zaman Nabiullah Sulaiman. Istilahnya kalau Allah menginginkan sesuatu itu gampang sekali. Jangan kau sombong kau manusia. Biar apa nu bikin di situ. Dalam sekejap mata bisa hancur lebur. Ya. Jadi itu saja itu yang kemampuan tentara Nabi Sulaiman membawa barang itu dalam jangka waktu sekejap mata belum bisa ditafsirkan sampai sekarang. Itu teknologi pakai teknologi apa? Ya. Kalau istilahnya sekarang itu kan cargo real time. Barang ini sampainya langsung. Begitu dikirim langsung sampai. Tidak ada itu kargo begitu sekarang, tidak ada. Biar mau bayar berapa, tidak ada. Ya, ya. Nah, ini memberikan kepada kita kesadaran tentang kita ini manusia, tidak ada apa-apa. Itu lagi Nabi Sulaiman, luar biasanya kekuasaannya karena memang dia berdoa begitu. Ya, itu doanya Nabi Sulaiman apa? Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan aku kekuasaan yang tidak ada orang setelahku yang kau berikan kekuasaan seperti kekuasaan yang kau berikan kepadaku. Oh, itu doanya Nabi Sulaiman itu begitu memang. Jadi tidak ada raja sekarang itu yang bisa perintah binatang-binatang, tidak ada. Ya. Bisa perintah angin, tidak ada. Ya.
Jadi kecanggihannya itu, kemampuannya itu luar biasa ya. Jadi bayangkan saja jamaah sekalian, baru tiba Ratu Balkis di situ, begitu ya, sambil bisa bicara di situ. Nah suruh anggotanya itu bangun kok sekarang juga istana yang dari kaca. Keluar sebentar dari sini, jadi itu istana itu. Ya, langsung bekerja itu semua itu anggotanya, dan begitu Nabi Sulaiman keluar sudah berdiri tegak istana yang sangat megah yang terbuat dari kaca. Teknologi apa itu? Biar berapa insinyur kita kerahkan kalau waktunya cuma beberapa menit, bagaimana caranya? Ya kan? Tapi di zaman Nabi Sulaiman itu sudah terjadi. Ya, makanya manusia jangan sombong. Biar bagaimana hebatnya, kamase, tidak ada apa-apanya itu. Ya, saya kira itu Pak ya. Cukup. Insya Allah nanti mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita bisa ketemu lagi bulan depan. Ya panjang juga ini, 1 bulan. Dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.